Kolesterol tinggi, kenali macam-macam obat penurun kolesterol, cara kerjanya, dan efek sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang sayuran penurun kolesterol, kali ini kita akan membahas satu topik penting lainnya, obat-obatan penurun kolesterol. Banyak dari kamu mungkin sudah pernah ya diresepkan obat ini oleh dokter. Kolesterol tinggi memang bukan penyakit sepele. Jika tidak dikendalikan bisa jadi pemicu penyakit jantung ya, stroke, dan juga masalah kesehatan serius lainnya. Perubahan gaya hidup seperti diet yang sehat, kemudian olahraga teratur ya. Nah, ini penting sekali teman-teman, ya, itu adalah pondasi utama. Tapi untuk beberapa orang itu saja mungkin nggak cukup. Disinilah peran obat-obatan yang menjadi sangat penting juga. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat ya macam-macam obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan kolesterol, bagaimana cara kerjanya, kapan harus diminum, dan apa efek sampingnya yang mungkin timbul. Nah, ini penting banget biar kamu bisa lebih paham dan juga tidak khawatir berlebihan. Tonton sampai habis. Teman sehat, keputusan untuk memulai obat penurun kolesterol itu bukan keputusan main-main ya. Biasanya dokter akan merekomendasikan obat ini jika yang pertama perubahan gaya hidup, sudah diet ya, olahraga selama beberapa bulan itu tidak menunjukkan ataupun tidak berhasil menurunkan kadar kolesterol jahat ataupun LDL ke target yang aman. Yang kedua, kamu memiliki risiko tinggi penyakit jantung ataupun stroke. Nah, bahkan jika kadar kolesterolmu belum terlalu tinggi, misalkan jika kamu punya riwayat penyakit jantung ya, diabetes, tekanan darah tinggi, atau riwayat keluarga dengan masalah jantung di usia muda, ini perlu. Yang ketiga, kadar kolesterol LDL yang sangat tinggi sejak awal. Nah, ingat ya, obat ini harus dengan resep dan pengawasan dokter. Jangan pernah minum ataupun menghentikan obat tanpa konsultasi. Nah, kemudian teman-teman, ada beberapa golongan obat penurun kolesterol yang masing-masing punya cara kerja yang unik. Nah, jadi kita kenali ya, kita bahas. Yang pertama itu statin. Itu contohnya mungkin teman-teman tahu ya, simvastatin, atorvastatin, kemudian rosuvastatin ya, ini sering dengar ya mungkin ya. Nah, ini adalah golongan obat yang paling umum diresepkan dan juga paling efektif ya. Statin ini bekerja dengan menghambat enzim di hati yang bertanggung jawab memproduksi kolesterol. Jadi, produksi kolesterol di tubuh jadi berkurang ya. Nah, selain itu juga, obat statin ini juga membantu hati untuk menarik lebih banyak kolesterol jahat LDL dari dalam darah. Nah, beberapa statin ini juga bisa sedikit meningkatkan kolesterol baik. Kapan harus diminum? Nah, biasanya diminum sekali sehari, umumnya di malam hari. Nah, karena produksi kolesterol di hati lebih aktif itu saat malam hari. Nah, tapi ada juga statin tertentu yang bisa diminum kapan saja. Nah, intinya ikuti petunjuk dokter lah ya. Nah, efek sampingnya itu nyeri otot, kemudian sakit kepala, mual, sembelit, ataupun diare. Itu efek samping yang umum. Nah, kalau efek samping yang serius ya, jarang tapi perlu diwaspadai, itu kerusakan hati, ditandai dengan urin yang berwarna gelap, kulitnya menguning, matanya juga kuning, atau kerusakan otot parah. Nah, ini bisa menyebabkan nyeri otot hebat dan urin gelap. Jadi mengalami nyeri otot yang parah dan juga tidak biasa, ini harus hati-hati dan juga langsung kasih tahu dokternya. Yang kedua, ezetimibe. Contohnya ezetrol. Nah, obat ini bekerja dengan menghambat penyerapan kolesterol dari makanan di usus halus. Jadi lebih sedikit kolesterol dari makanan yang masuk ke dalam darah. Nah, obat ini sering digunakan bersamaan dengan statin jika statin itu belum cukup ya. Nah, kapan harus diminum? Ya, sekali sehari, itu kapan saja. Efek samping umumnya itu nyeri perut, diare, kemudian sakit kepala. Kalau efek samping serius itu jarang ya, itu kerusakan hati. Yang ketiga, golongan fibrat. Contohnya gemfibrozil ya, kemudian fenofibrat. Nah, ini golongan ini bekerja dia dengan cara fokusnya menurunkan kadar trigliserida ya, jenis lemak darah lainnya, dan juga sedikit meningkatkan kolesterol baik ataupun HDL. Fibrat ini bekerja dengan meningkatkan pemecahan trigliserid di dalam darah. Nah, kapan diminum? Ya, tergantung jenisnya. Dia bisa sekali ataupun 2 kali sehari, nah, sebelum ataupun sesudah makan. Efek samping umumnya itu nyeri perut, ya, mual, diare, ataupun masalah pencernaan. Kalau yang seriusnya itu jarang ya, kerusakan hati, masalah empedu, resiko nyeri otot jika diminum bersamaan dengan statin. Kemudian yang keempat itu golongan resin pengikat asam empedu. Contohnya koletiramin dan juga kolestipol.
Nah, obat ini bekerja di usus ya, mengikat asam empedu. Kemudian juga sehingga asam empedu ini tidak diserap kembali ke tubuh dan dibuang melalui feses. Untuk menggantikan asam empedu yang hilang ya, hati akan menggunakan lebih banyak kolesterol dari darah sehingga kolesterol LDL itu menurun. Kapan diminum? Ya beberapa kali sehari, biasanya sebelum makan ya. Efek samping umumnya itu sembelit, kemudian kembung, kemudian mual. Nah, yang kelima itu golongan inhibitor PCSK9. Nah, contohnya alirocumab dan juga evolocumab. Golongan obat ini lebih baru ya dan juga kuat, biasanya diberikan melalui suntikan. Obat ini bekerja dengan menghambat protein yang bernama PCSK9 yang jika terlalu banyak bisa menghancurkan reseptor kolesterol LDL di hati. Nah, dengan menghambat PCSK9, hati bisa menyerap lebih banyak lemak jahat dari darah. Nah, biasanya diresepkan untuk kasus kolesterol yang sangat tinggi ataupun tidak merespon ya obat-obatan lain. Kapan penggunaannya? Ya disuntik ya setiap 2 ataupun 4 minggu. Efek samping umumnya nyeri di tempat suntikan ya, mirip gejala flu. Nah, teman sehat, minum obat kolesterol itu butuh komitmen dan juga pemahaman. Yang perlu teman-teman perhatikan saat minum obat kolesterol adalah yang pertama, jangan berhenti minum obat sendiri. Jadi kolesterol tinggi adalah kondisi kronis. Menghentikan pengobatan tanpa instruksi dokter itu bisa membuat kadar kolesterolnya melonjak lagi dan meningkatkan resiko komplikasi serius. Yang kedua, minum sesuai dosis dan waktu. Jadi patuhilah jadwal dan juga patuhi dosisnya. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Yang ketiga, perhatikan interaksi obat dan makanan ya. Nah, beberapa obat kolesterol mungkin terutama statin bisa berinteraksi dengan jus jeruk bali ya, sehingga bisa meningkatkan resiko efek samping. Selalu tanyakan ke dokter ataupun apoteker tentang pantangan makanan ataupun obat lain yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Yang keempat, laporkan efek samping ya. Jika teman-teman mengalami efek samping, nah itu laporkan ke dokternya. Yang kelima, tetap jaga gaya hidup sehat. Nah, jadi teman-teman jangan sampai sudah minum obat-obatan, gaya hidupnya buruk, ya makanannya juga buruk. Ya itu tentu harus diimbangi semuanya. Nah, untuk yang merokok ya, itu benar-benar harus berhenti merokok, jangan minum alkohol. Pokoknya yang kira-kira nggak bermanfaat ya, kira-kira merugikan, skip. Kesimpulannya, obat-obatan penurun kolesterol adalah cara yang efektif untuk membantu mengelola kadar kolesterol. Nah, dengan memahami jenis-jenisnya, cara kerjanya, dan juga efek sampingnya, teman-teman bisa menjadi pasien yang lebih cerdas, proaktif ya dalam menjaga kesehatan. Ingat ya, kunci utama adalah konsultasikan dan patuh pada anjuran dokter ketika mengkonsumsi obat-obatan. Nah, apakah kamu punya pengalaman mungkin tentang obat-obatan penurun kolesterol? Atau ada pengalaman ketika minum obat penurun kolesterol, ada keluhan mungkin ya, ataupun ada efek samping, mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya, jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, jaga kesehatan selalu ya, salam sehat, sampai jumpa.